sebagai anak muda setengah baya malu dengan tokoh-tokoh senior kita, betul? Pak Letjen Soeharto, Pak Maijen Sunarko, Pak jenderal-jenderal lainnya, mereka turun gunung. Mereka turun gunung, yang mereka cari bukan jabatan, betul? Yang mereka cari bukan pangkat, betul? Yang mereka cari adalah keridhaan Allah untuk memperbaiki bangsa dan negara ini, betul? Maka dari itu, sambil kita mendengarkan orasi yang lain, KPU milik rakyat kan? Hari ini pemilik KPU datang, tapi anjingnya KPU, babinya KPU, binatangnya KPU malah menghalangi rakyat yang datang dengan tembok. Kan biadab kayak gini kan? Biadab nggak? Biadab nggak? Biadab nggak? Sebentar lagi kita jebol nih. Sebentar lagi kita jebol nih, sepakat? Tapi sabar dulu. Sabar dulu kawan-kawan. Sabar dulu, kita belum panas. Kita belum panas. Tolong bang, data-data yang mau naik kokom. Baik, saudara-saudara, kami sejatinya sudah menyusun acara jadwal, termasuk nanti siapa yang hadir kita urut. Untuk Bang Zul, tolong dibuat daftar yang mau orasi, nanti kita sesuaikan biar teratur satu komando ya. Kita bukan lawan di sini Bang Zul, ingat ya, kita kawan seperjuangan. Ikut aturan ya. Saya minta tolong ingat aturan ya. Baik, kita panggil tokoh kita Bapak Dr. Marwan Batubara untuk memberikan sambutannya. Kita aplaus, berikan sambutan kepada beliau. Terima kasih. Jangan emosi. Ya. Ya, kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Merdeka. Ya, kita akan memulai orasi-orasi kita yang intinya adalah tuntutan rakyat, terutama kepada pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Joko Widodo dan juga kepada KPU. Kalau bicara tentang KPU atau Pilpres 2024, maka tuntutan kita adalah bahwa kita menolak hasil Pilpres 2024. Kemudian tuntutan kita yang kedua adalah agar paslon nomor 2 Prabowo Gibran agar didiskualifikasi. Yang ketiga, tuntutan kita adalah agar IT KPU diaudit forensik. Yang keempat adalah tuntutan kita agar komisioner KPU ditangkap dan
latar belakang kenapa kita mengajukan tuntutan itu. Yang pertama, bahwa Pilpres 2024 syarat dengan kecurangan atau kejahatan sistemik yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo, oligarki nepotis. Pilpres 2024 telah dilakukan dengan banyak pelanggaran konstitusi maupun undang-undang yang terkait dengan pemilu dan juga dengan kehakiman. Yang pertama, kita mencatat bagaimana pencawapresan dari Gibran itu sesuai dengan putusan MK nomor 90 2023, melanggar konstitusi, melanggar TAP MPR nomor 6 2001, dan melanggar Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Di sini biang dari pelanggaran pidana nepotismenya adalah Joko Widodo, termasuk komplotan penjahatnya adalah Hakim MK yang merupakan paman dari Gibran. Kemudian yang kedua, telah terjadi berbagai perintah maupun tekanan dari pemerintahan Joko Widodo terhadap siapa? Terutama terhadap pimpinan lembaga-lembaga negara, kepala-kepala daerah, bahkan sampai kepada kepala-kepala desa, bahwa Presiden Joko Widodo telah memanggil ribuan kepala desa 2 kali ke istana. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memenangkan paslon 2 Prabowo Gibran. Di sini Presiden Joko Widodo telah melanggar sumpah jabatan, yaitu pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, karena telah berpihak dan sekaligus melanggar Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang Pemilu, juga Undang-Undang tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Yang ketiga, Presiden Joko Widodo telah menetapkan anggaran APBN untuk bansos tanpa persetujuan DPR. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, dan sangat banyak lagi sebetulnya pelanggaran dari Presiden Joko Widodo. Sehingga kenapa kita menuntut agar hasil Pilpres dibatalkan, itu karena diawali dengan berbagai kejahatan, sehingga apa yang menjadi output pemilu itu adalah sampah yang tidak akan perlu kita pedulikan jika seandainya KPU tetap mengeluarkan pemenang Pilpres 02 tanpa peduli bahwa penetapan itu melanggar sekian banyak undang-undang, dan itu dilakukan dengan politik kekuasaan, intervensi dan sebagainya, termasuk juga sikap dari Presiden Jokowi menyandra sejumlah pimpinan partai, pimpinan kepala daerah, sampai kepada kepala desa ikut disandra dalam rangka untuk memenangkan 02. Karena itu, kembali saya ingatkan bahwa hasil perhitungan Pilpres 2024 tidak akan kami akui, karena yang masuk sampah, maka yang keluar juga sampah, sehingga wajar untuk kita tolak. Yang terakhir, kita ingatkan KPU, kenapa seluruh pimpinan KPU harus ditangkap? Karena mereka terlibat dalam kejahatan menetapkan Gibran sebagai cawapres, padahal DKPP sudah menyatakan
bahwa seluruh komisioner KPU melanggar peraturan tentang pemilu dan bahwa mereka sudah melakukan pelanggaran etika berat. Etika berat itu artinya bahwa kalau melanggar etika maka apa yang ditetapkan oleh KPU adalah juga tidak berlaku. Sehingga dengan demikian, jika KPU tetap menetapkan Gibran sebagai cawapres, maka KPU kembali lagi mengulangi pelanggaran etika, dan untuk itu maka seperti yang sudah kita sampaikan tadi, tuntutan keempat agar pimpinan KPU ditangkap dan dipenjarakan. Alasannya adalah demikian dan itu valid dan ini adalah negara hukum, maka kita tuntut agar penegak hukum untuk segera menangkap dan memenjarakan pimpinan KPU. Kalau aparat tidak bergerak, nanti waktunya rakyat akan menangkap mereka. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa di samping 4 tuntutan tadi, kami dari Petisi 100 tetap menuntut agar Joko Widodo segera dimakzulkan, atau jangan sampai nanti menunggu sampai diturunkan oleh aksi people power dari rakyat. Tunggulah waktunya, ada waktunya nanti bahwa Joko Widodo akan diturunkan rakyat dari jabatannya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar. Terima kasih Pak Dr. Marwan Batubara. Mudah-mudahan apa yang menjadi spirit dia mampu membangun. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, apakah masih semangat? Apakah masih semangat? Terima kasih. Baik, pada sore hari ini kita kembali berkumpul di depan gedung KPU RI. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendesak, menekan kepada KPU RI agar tidak bermain-main dengan rakyat Indonesia. Betul? Kita menekan, kita mendesak dan mengancam dengan tegas kepada KPU RI agar tidak berkonspirasi dengan rezim Joko Widodo. Betul? Karena kita tahu bahwasannya informasi laporan telah banyak masuk dan kita dengar Bapak Ibu semuanya tentang praktek kecurangan di dalam proses pemilu 2024 ini. Jadi kita hadir di sini bukan hanya melihat pada aspek 14 Februari 2024 saja, tapi kita hadir di sini karena kita sadar dan mencermati bahwa kecurangan, bahwa keculasan, bahwa konspirasi jahat rezim Joko Widodo di dalam momentum Pilpres 2024 ini telah terjadi selama proses Pilpres ini berlangsung, Bapak Ibu. Betul? Maka tidak salah kalau kemudian rakyat Indonesia, kalau kemudian kita hari ini rakyat yang sadar, rakyat yang mencintai perubahan dan perbaikan, rakyat yang mencintai demokrasi tegak di Republik ini, kemudian hari ini, besok, lusa, dan seterusnya kita menuntut agar Jokowi segera sadar
kita menyaksikan dengan jelas harga-harga sembako yang harusnya murah dan mudah dinikmati didapatkan oleh rakyat, justru hari ini semakin mahal dan susah kawan-kawan sekalian. Betul? Kemudian kita melihat bagaimana betapa sulitnya rakyat Indonesia mendapatkan pekerjaan. Sedangkan di sisi yang lain, Joko Widodo dengan kebijakan biadabnya justru mendatangkan tenaga kerja asing secara membabi buta yang menyengsarakan, yang kemudian mengeliminir rakyat Indonesia. Azan. Oke, baik. Karena kita adalah masa yang sadar, maka kita dengarkan azan terlebih dahulu. Silakan. Hujan saya kira tidak perlu untuk kemudian membuat kita berteduh.